anak sekolah. Cepat. 3B kan. Beginilah situasi kericuhan yang terjadi di kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Senin siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kasus numpang memang sedikit sulit untuk dimusyawarahkan. Namun kita akan diskusikannya pada hari ini, di mana di sini sudah ada rekan-rekan mahasiswa dan di sini sudah ada mahasiswa pro yang akan menyampaikan pendapatnya mengenai kasus numpang ini, yaitu saudari Nurul dan saudara Fitrah. Sedangkan dari pihak kontra ada saudara Farhan dan juga saudara Fadil. Baik, kita melihat dengan peristiwa yang terjadi kemarin, ada banyak sekali aturan yang mengatur soal rempang ini, termasuk juga bagaimana hak masyarakat di sana, kemudian ada investor yang akan masuk dan lain sebagainya. Sebenarnya duduk perkaranya dan kemudian aturannya yang jelas ini seperti apa sih? Dari mahasiswa pro mungkin bisa menyampaikan, silakan. Baik, jadi berdasarkan Permenko Pemerintah Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 atas perubahan ketiga dari Permenko Pemerintah RI Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan strategis proyek nasional, di mana Rempang Eco City ini merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah. Juga di mana Rempang Eco City ini juga telah dilakukan pemerintah untuk bekerjasama dengan BP Batam dan juga PT Makmur Elok Graha, di mana nantinya Rempang Eco City ini akan jadi kawasan industri dalam perdagangan dan pariwisata yang terintegrasi. Namun dalam kenyataannya dan realisasinya ternyata masih terdapat kendala dan masalah, seperti halnya dalam status kepemilikan tanah, yang juga sebelumnya Mahfud MD juga telah menyatakan bahwa tanah Rempang ini telah diberikan sepenuhnya kepada sebuah perusahaan untuk digunakan sebagai hak guna usaha pada tahun 2001 atau 2002. Tanah ini rupanya tidak ditempati atau tidak ditengok, sehingga pada tahun 2004 tanah ini diberikan hak kepada orang lain untuk ditinggali. Dan kemarin tahun 2022 ternyata investor kembali naik dan ternyata masih terdapat orang lain yang meninggali atau menempati tanah milik tersebut, dan juga ternyata terdapat kekeliruan antara pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat terhadap kepemilikan dari tanah Rempang tersebut. Lalu diluruskan sesuai dengan aturan bahwa itu masih hak milik dari investor, begitu. Baik, menanggapi informasi yang dijelaskan oleh rekan saya, menurut kami mungkin Rempang Eco City ini harus tetap dilanjutkan dan masyarakat segera dihimbau untuk direlokasi, karena proyek ini diyakini dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi warga Rempang, seperti terbukanya lapangan pekerjaan. Dalam skala besar dapat berdampak untuk Indonesia dengan estimasi keuntungan sebesar 381 triliun hingga tahun 2080 mendatang. Namun pengembangan yang dilakukan akan terus mengedepankan kearifan lokal, sehingga bukan hanya daerahnya yang akan maju, melainkan masyarakat akan terangkat pulang. Baik, terima kasih atas pendapat dan penjelasannya terkait aturan-aturan yang mengatur Rempang ini. Saya beralih kepada pihak kontra terhadap pemerintah terkait masyarakat Rempang yang menolak untuk direlokasi. Jadi bagaimana sih seharusnya treatment masyarakat di sana, karena kan juga ada kepentingan investasi di situ. Silakan. Baik, langsung saja. Jadi menurut Ketua Badan Kehormatan DPRD Kepulauan Riau, sebenarnya masyarakat tidak menolak investasi itu terjadi, tapi memang caranya yang kemudian disoroti. Menurut saya, kalau memang benar alasan pemerintah itu melakukan relokasi untuk kepentingan negara dan untuk kepentingan investasi, itu merupakan hal yang perlu disambut baik oleh masyarakat sekitar dengan menerapkan HAM dan hak masyarakat di sana. Caranya yaitu dengan melalui sosialisasi terlebih dahulu. Alih-alih menurunkan aparat untuk datang langsung dan melakukan aksi represif terhadap masyarakat. Karena awal mula kericuhan yang terjadi di sana
karena adanya aksi agresif yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Dan juga masukan dari saya untuk pemerintah terkait sengketa tanah itu jelas hukum-hukumnya terlebih dahulu, baru proses itu bisa dilaksanakan dan dilanjutkan tanpa menimbulkan konflik yang lain. Ya, saya setuju dengan saudara Farhan karena membangun Rempang idealnya harus melindungi masyarakat di sana. Rencana relokasi harus dipikirkan matang-matang dan dikaji dengan mendalam. Dalam pembangunan Rempang ini juga jangan semata-mata karena aspek bisnis saja yang dikedepankan. Lalu Komnas HAM juga harus mengambil peran karena menyangkut nasib ribuan masyarakat yang terancam akan direlokasi, yang akan digusur dari tanah tumpah darahnya. Investasi harus didukung, tapi kebijakan pembangunan Rempang juga perlu dikritisi. Apa alasannya, untuk kepentingan apa dan siapa, pengusaha, penguasa, dan masyarakat. Dan juga jika aparat bertindak represif seperti tanggal 7 kemarin, bukankah itu merupakan tindakan yang melanggar HAM dan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Begitu saja sih menurut pendapat saya. Baik, terima kasih pendapatnya rekan-rekan mahasiswa saya. Saya menangkap dari perbincangan kita hari ini, pemerintah itu juga harus tetap mempertimbangkan HAM dan hak masyarakat di sana dalam melakukan proyek investasi ini. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menurunkan aparat secara langsung dan bertindak represif terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan matang-matang proyek ini dan dikaji lebih dalam lagi supaya lebih jelas dampak kedepannya seperti apa, dampak positif dan negatifnya. Begitu ya. Semoga perbincangan kali ini dapat menjadi refleksi bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.